Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Sini, yang datang sini, saya palu di sini. Saya gosrok dengan mukanya dengan ini, dengan sikat kawat ini. Kalau mau macem-macem, sudah saya bilang, saya nggak punya uang, ditagih-tagih terus. Nanti saya nyicil, kalau punya uang nggak usah ditagih aja, saya kasih. Maju sini, saya pukul kepalamu pakai palu ini. Kalau kau macam-macam, sini silahkan, maju sini. Orang sudah diberitahu saya tidak punya uang sekarang, belum bisa nyicil. Kalau Anda semua memaksa, saya gorok semua. Saya sikat mukamu, mulutmu dengan sikat kayu ini dan juga sikat kawat ini, biar tahu rasa. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya melihat percakapan seperti itu. Seorang bapak dengan beberapa orang yang kemudian berkumpul karena melihat keramaian itu. Takutnya bapak itu sungguh-sungguh memalu kepala orang itu. Sehingga banyak orang mulai berjaga-jaga kalau terjadi hal-hal yang terburuk. Ceritanya dia ini berhutang dan sanggup mulai mengangsur setiap bulan. Tetapi sudah sekitar 3 bulan tidak mengangsur, setiap ditagih nggak punya uang, nggak punya uang, nggak punya uang. Akhirnya lebih galak daripada yang ngutangi. Dia mau memukul palu dengan kepalanya dan juga menggosok mukanya dengan sikat kawat ini sehingga bisa kemudian mengancam orang itu. Maka orang yang menagih utang pun mulai keder, dan kemudian segan, males untuk nagih lagi, ribut-ribut. Manis ketika pinjam uang, tetapi ketika harus mengembalikan atau mengangsur, bahkan bunganya pun tidak jelas. Tanpa bunga pun akhirnya dia juga malah ngamuk, malah ngajak berantem, ngajak pukul-pukulan pakai palu. Dan ini yang sering terjadi di tengah masyarakat. Aduh, duh. Ini sesuatu yang ironi. Orang utang ditagih, janji untuk nyaur, tetapi mundur-mundur. Begitu ditanya lagi, sudah langsung pegang pukul, palu besi. Ada yang pegang parang, mengajak berantem. Dan ini tentu tidak benar dalam kondisi seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja memperingati Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir. Kita kenang Santo Bonifasius sebagai orang yang berjasa di dalam pengembangan kerajaan Allah, kabar gembira sampai meneteskan darahnya. Tetapi Injil hari ini itu tentang kritik Yesus terhadap imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Yesus memberi perumpamaan kepada mereka itu. Ada seorang yang punya kebun anggur. Dia menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarapnya. Kemudian dia meninggalkan kebun anggur itu. Setelah beberapa tahun waktunya untuk panen, dia pun mengutus hambanya kepada penggarap kebun anggur itu untuk mendapatkan jatahnya. Tetapi hamba yang diutus untuk menagih jatah itu justru dipukuli, ditolak, dianiaya. Maka dia pun pulang dengan segala penderitaan. Lalu diutuslah hamba yang lain untuk menagih juga. Hamba itu pun mengalami hal yang sama seperti tadi, dipukuli, bahkan diancam untuk macam-macam. Maka dia pun dengan kesakitan penderitaan pulang. Lalu si tuan tanah itu yang empunya kebun anggur, dia berpikir, anakku mungkin mereka segani, maka aku akan mengirim anakku supaya mereka segan
dan mereka memberikan jatah yang menjadi hakku. Tetapi tanpa diduga, penggarap-penggarap itu berunding. Ini anak ahli waris. Kalau begitu kita bunuh saja dan kemudian kita mendapatkan warisan itu. Kemudian Yesus mengatakan, "Hei orang-orang munafik, kalau batu yang sudah kau buang itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru." Mereka menyadari bahwa perumpamaan Yesus itu ditujukan bagi mereka, maka mereka semakin ingin membunuh Yesus, tetapi tidak berani di hadapan orang banyak karena orang banyak percaya kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, hak dari ahli waris itu justru mau diambil oleh mereka yang bukan haknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai orang-orang yang merebut atau merampok hak Tuhan. Ketika suatu mungkin kesuksesan di dunia dalam suatu karya, kemudian mereka meninggalkan Tuhan sendiri. Mereka kemudian memamerkan kepada siapapun bahwa itu adalah saya. Itu adalah yang menjadi usaha saya. Saya satu-satunya orang yang berjasa di situ. Semuanya menjadi penuh dengan cerita-cerita bual, pembualan, sehingga orang-orang di sekitarnya yang sudah paham, hafal karakter seseorang itu menjadi malas untuk ngobrol, menjadi sudah mau ngobrol dulu, sudah tidak mau karena hanya diumui, disombongi dirinya hebat, dirinya selalu paling hebat dalam diskusi apapun. Saya mempunyai kenalan yang kurang lebih seperti itu. Ketika bicara tentang makan durian, dia pasti akan cerita durian yang paling bagus, yaitu yang beralkohol dan rasanya pahit. Ketika bicara tentang rambutan, saya pernah makan rambutan yang paling enak. Ketika bicara tentang mancing, saya mancing lele, ikan lele yang sebesar paha-paha, dan semuanya itu saya kumpulkan zaman dulu itu. Kalau cerita hal-hal yang tidak esensial saja sudah membual, apalagi cerita-cerita yang lebih esensial. OMK ini bisa aktif karena saya, bukan karena orang lain. Kalau saya tidak seperti itu dulu, maka dia tidak akan ada kegiatan itu. Itulah merampok hak Tuhan. Tanpa sadar, kalau kita mulai membanggakan diri sendiri berlebihan, mungkin sekali dua kali kekilafan kita. Tetapi kalau setiap pembicaraan berlebihan, menyanjung-nyanjung diri sendiri, membuat ayam pun tertawa, membuat hewan-hewan di sekitar kita tertawa, kodok pun ikut tertawa, dan kemudian orang-orang menjadi malas untuk ngobrol dengan orang tersebut karena isinya hanya bualan-bualan, merampok pujian yang harusnya pada Tuhan dipakai untuk diri sendiri. Karena hakikatnya dia sudah sama dengan Tuhan. Dia dalam kondisi atau hal apapun, bidang apapun, selalu merasa sama dengan Tuhan. Mungkin bekerja giat, rajin, tetapi kemudian mengatakan, menepuk dada dan mengatakan, aku ini hamba yang tidak berguna, yang hanya melaksanakan tugasku saja. Itu lebih dibenarkan oleh Tuhan daripada orang yang banyak sekali cakap, tetapi ternyata itu penuh dengan kebohongan,
membuat orang lain menjadi jengkel karena mendengar bualan dia dan tidak bisa dipotong. Maka saudara-saudari yang terkasih, supaya kepala kita tidak dipalu dengan palu besi, mulut kita tidak disikat dengan sikat kawat ini, mari kita belajar rendah hati, menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya, menempatkan anak Allah sebagaimana mestinya, dan kita ini diselamatkan karena kebaikan Tuhan, kebaikan anak Allah itu yang ingin menyelamatkan kita, bukan menghakimi kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.